Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Unisma Bekasi. Nama saya Muhammad Zakwan Sater Kamil dari Paralel 2 jurusan PJKR. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi manusia. Anatomi manusia yaitu ada rangka manusia. Rangka manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada rangka aksial, yang kedua ada rangka apendikular. Yang rangka aksial itu ada 4. Rangka aksial itu yang pertama ada tulang tengkorak, yang kedua ada tulang belakang, yang ketiga ada tulang dada, yang keempat ada tulang rusuk. Terus rangka apendikular yaitu ada 2, yaitu tulang anggota gerak atas, yang kedua tulang anggota gerak bawah. Terus selanjutnya ada rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia itu ada tampak depan, tampak belakang. Di tampak depan itu ada tulang tempurung kepala, tulang wajah, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Dan tampak belakang itu ada tulang belakang, tulang kelangka, tulang pinggul, dan tulang usus. Terus ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang duduk, tulang kemaluan. Dan selanjutnya itu ada tulang. Tulang itu ada 3. Ada tulang merupakan sebagai fungsi alat untuk merendam, mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Kedua, ada perkembangan tulang dirangsang oleh dinamika gerakan tulang. Terus yang ketiga, ada tulang yang besar dan panjang selalu mempunyai bentuk berlubang yang berfungsi untuk memberikan perbandingan yang seimbang terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Terus di sini ada tulang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada bentuk tulang dan jenis tulang. Bentuk tulang yaitu ada 4, yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan keempat tulang tidak beraturan. Terus ada jenis tulang yaitu ada 2. Yang pertama ada tulang rawan dan kedua ada tulang sejati. Baik, selanjutnya ada bentuk tulang manusia. Bentuk tulang manusia ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Terus yang itu ada epiphyse, metaphyse, diaphyse, epiphyse. Baik, selanjutnya ada struktur skeleton, ada 2 bagian, yaitu ada part osseous, bagian tulang keras, part cartilaginous, bagian tulang rawan. Terus yang ketiga ada bagian tulang panjang. Yang A itu batang, yang kedua yang B itu ada ujung discus epicellus, yang ke C itu ujung diaphysis mengandung zona pertumbuhan. Baik, selanjutnya ada struktur tulang. Struktur tulang ada opteosit, terus ada canaliculi, lacuna, ada terus yang selanjutnya ada saluran Havers, periosteum, pembuluh darah, ada trabecula, periosteum, tulang kompak, tulang spons, dan tulang kompak. Dan selanjutnya ada tulang tengkorak manusia. Tulang tengkorak manusia adalah ubun-ubun, tulang dahi, tulang biji, tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas, rahang bawah, tulang pelipis, tulang kepala belakang. Baik, selanjutnya ada tulang belakang manusia. Tulang belakang manusia ada tulang atlas, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggul.
tulang kelangkang, dan tulang ekor. Dan di samping ada kepala, tulang dada, badan, tulang dada, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, tulang dada, dan tulang rusuk manusia. Baik, selanjutnya ada otot. Fungsi otot untuk bergerak tubuh menghasilkan panas ketika otot berkontraksi. Sistem muskulus otot. Sistem muskulus otot yaitu ada 3. Yang pertama ada sistem otot terdiri dari satu otot. Yang kedua fascia, ketiga tendon. Terus yang kedua ada otot membentuk 43% berat badan 1/3-nya, merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Yang ketiga ada proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontriksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Baik, selanjutnya ada skeletal musli, yaitu ada bone, tendon, fascia, sama epiyesium, presium. Terus ada sampingnya ada musola, facilitius, mullets fibrous, myelobris, dick and hirvis. Oke, ya jadi gitu guys. Terus yang selanjutnya ada mekanisme gerakan otot, yaitu ada 2. Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot melekat pada rangka. Terus yang kedua, garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibril yang merupakan sumber kelakuan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena massa utama adalah serabut. Yang selanjutnya ada 3 jaringan otot, yaitu yang pertama otot polos memiliki 2 jenis. Ada otot polos unit tunggal, ada otot polos unit ganda. Terus yang kedua ada otot rangka apa aja, kepala dan leotot, batang dan tubuh. Otot ekstremitas atas, otot ekstremitas bawah. Terus yang ketiga, otot jantung ada apa aja? Jaringan penyusun jantung, ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Baik, selanjutnya ada komposisi otot rangka. Jadi otot rangka itu ada sel 85% sama ekstrasel 15%. Sel 85% yaitu ada air 75% dan solut 25%. Terus bawahnya lagi ada protein 80% sama lain-lain 20%. Terus ada fibrilar 65% sama sarkoplasmik ada 35%. Fibrilar 65% ada 5, yaitu ada miosin 55%, aktin 20%, tropomiosin 7%, troponin 3%, lain-lain 15%. Baik, selanjutnya ada komposisi otot rangka, yaitu ada 3, otot merah dan putih. Otot merah mengandung pigmen pernapasan yaitu myoglobin yang berfungsi membawa oksigen dari kapiler darah ekstrasel ke mitokondria intrasel. Kapasitas metabolisme oksidatif yang lebih tinggi dengan aktivitas siklus Krebs dan enzim transport elektron dan yang kuat. Otot putih karena kurang myoglobin, kapasitas gliolisis anaerobik
yang tinggi dengan aktivitas enzim glikolisis dan fosforilasi yang kuat. Terus yang kedua ada ekstratif, yaitu zat non protein yang larut dalam air meliputi kreatinin, 4-ADP, asam amino, asam laktat, DLL, zat yang memiliki struktur grup fosfat, merupakan zat yang kaya energi. Terus yang ketiga ada protein, komponen enzim otot yang mengkatalisis berbagai tahapan pada proses glikolisis, merupakan protein sarkoplasmik. Protein lain yang membentuk struktur otot ialah miosin, aktin, tropinin, dan tropomiosin. Tipe-tipe jaringan otot. Yang tiga, otot jantung. Otot jantung merupakan struktur yang sama dengan otot lurik, hanya saja serabutnya bercabang-cabang dan saling beranyam serta dipassafi oleh saraf otonom. Letak intim sel di tengah, dengan demikian otot jantung disebut dengan otot lurik yang bekerja tidak menurut kehendak. Terus yang kedua ada memiliki satu intim yang berbeda di tengah, dipassafi oleh saraf otom involunter, serat otot berserat. Hanya ada di jantung sumber Ca2+ dari Cs dan Rs. Sumber energi dari Dr, metabolisme aerobik awal kontraksi lambat, tidak mengalami tantani dan tahan terhadap kelelahan. Baik, selanjutnya ada aksi otot atau macam kontraksi, yaitu ada ismotorik, yaitu panjang tetap tonis. Yang kedua ada isotonik, yaitu ada tonus tetap otot memendek. Terus yang ketiga tetanik, kontraksi terus menerus. Yang keempat ada ritmik, kontraksi bersama. Yang kelima ada kontraktur, pemendakan otot permanen akibat kerusakan saraf atau struktur ototnya. Terus yang keenam ada insufisiensi otot, aktif atau pasif. Terus fungsi otot yaitu ada 4, yaitu ada otot pergerakan utama, yang kedua ada otot antagonis, yang ketiga ada kutfiksasi otot, yang keempat ada otot sinergis. Baik, yang selanjutnya ada agrologi. Agrologi itu ada 4. Yang pertama ada akron, sendi atau logos ilmu. Yang kedua ada ilmu yang mempelajari tentang sendi, yaitu hubungan antara 2 atau lebih komponen kerangka. Yang ketiga ada istilah lain articulatio. Terus yang keempat ada klasifikasi, dapat dibedakan berdasarkan, itu ada yang pertama ada tanda struktur spesifik, yang kedua ada jumlah aksi sendi, yang ketiga ada bentuk permukaan tulang yang bersendi, yang keempat ada jumlah komponen kerangka yang bersendi. Baik, selanjutnya ada definisi sendi. Sendi merupakan hubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan 2 tulang disebut dengan artikulasi. Baik, selanjutnya ada sendi. Sendi yaitu ada 2 komponen menunjang sendi sama tipe persendian. Komponen penunjang sendi yaitu ada 4, yaitu ada ligmen, kapsul sendi, cairan sinovial, yang keempat ada tulang rawan hialin. Terus ada tipe persendian. Tipe persendian ada diapterosis,
ada synarthrosis. Di artrosis yaitu ada 5: sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, sendi luncur. Terus ada synarthrosis yaitu ada 2: synchronisis, fibrosis. Baik selanjutnya ada bagian persendian, yaitu ada periosteum, tulang yang berbentuk persendian, membran sinovial, pigmen. Yang keempat ada pigmen. Terus ada sampingnya ada saluran Havers, yang bawahnya ada tulang rawan hialin. Baik, selanjutnya ada komponen penunjang. Komponen penunjang yaitu ada 4. Kapsula sendi adalah lapisan berserabut yang melapisi sendi. Di bagian dalamnya terdapat rangga. Yang kedua ada ligmen. Ligamentum adalah jaringan bentuk pita yang tersusun dari serabut liat yang mengikat tulang satu dengan tulang lain pada sendi. Ketiga ada tulang rawan hialin. Kartilago. Hialin adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang berguna untuk menjaga benturan. Terus yang keempat ada cairan sinovial, adalah cairan pelume pada kapsula sendi. Terus selanjutnya ada ligamen. Ligamen yaitu ada 3. Yang pertama ada berfungsi untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Yang kedua ada ligamen berfungsi untuk mencegah adanya dislokasi dan sekaligus berfungsi untuk membatasi rentang gerakan. Yang ketiga ada hal tersebut disebabkan oleh sifat ligamen yang tidak elastis dan dapat merenggang di bawah gaya renggangan tension tertentu. Baik, selanjutnya ada sistem saraf manusia, yaitu ada yang di paling atas ada dendrit, terus yang di bawahnya ada badan sel, yang di sampingnya ada nucleus, yang di tengah ada neurit sama akson. Selubang midline, terus yang di sebelah kanan ada nodus rarvier, terus bawahnya sel SAD1, terus sama sinapsis. Baik, selanjutnya ada 3 fungsi sistem saraf. Yang pertama adalah menerima informasi, yang kedua ada mengkomunikasi informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang ketiga ada mengolah informasi, yang ketiga ada menghantarkan informasi. Baik, selanjutnya ada selaput myelin. Yang selaput myelin yaitu ada 4. Yang pertama ada lapisan lemak berwarna putih melapisi akson. Yang kedua sebagai isolator elektrik. Yang ketiga tidak semua sel mengandung myelin. Yang keempat ada fungsi meningkatkan kecepatan sinyal saraf akson. Yang selanjutnya ada yang terakhir ada nervous system. Nervous system yaitu ada 2. Central NS, yang kedua ada peripheral NS. Central NS yaitu ada 2. Ada brain sama spinal cord. Terus yang peripheral NS yaitu ada 2. Somatic NS, ada autonomic NS. Di sini kita akan bahas brain. Brain yaitu ada 3, yaitu forebrain, midbrain sama hindbrain. Terus di midbrain yaitu ada 3, yaitu ada cerebellum, pons sama medulla. Terus ada midbrain yaitu ada reticular, ada formation ex midbrain. Terus yang forebrain yaitu ada 4,
itu cerebrum, thalamus, hypothalamus, limb system. Terus di sini ada somatik, yaitu ada dua, ada afferent nervous, afferent nervous. Terus autonomic NS, yaitu ada dua, sympathetic, ada parasympathetic. Baik, segitu aja dari anatomi manusia. Jika ada salah dari kata-kata yang saya sebut, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.